Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat bisa yang ada di mana saja? Kita berada di hari ke-28. Ini adalah rumput pakcong yang sudah mulai menyalip rumput odot. Ya, rumput odot di sebelahnya. Ini pakcong, ini odot. Sudah mulai disalip. Kemudian ini rumput Taiwan yang hampir sama dengan odot, juga mulai menyalip. Kemudian ini rumput gajah biasa yang lebih tinggi. Kemudian disusul dengan rumput mombaka. Nah, sobat bisa lihat ini perakarannya. Ini yang dulu tumbuhnya kurang subur, ternyata setelah di usia 28 hari dia sudah bisa tumbuh lebih subur dari yang sebelumnya. Daunnya hijau, tingginya sudah melebihi 50 cm. Kemudian ini ada mombaka yang saya semai sebelumnya. Saya menyemainya dari bunga yang ada di kebun saya. Dalam artian saya sudah tidak perlu membeli lagi benih mombaka. Jadi untuk mombaka itu alangkah baiknya dipanen sebelum berbunga, karena jika kelewatan batangnya lebih keras daripada tanaman yang lain. Dan ini ada beberapa jenis tanaman juga. Ini odot. Odot kemarin saya tanam dengan di kubur. Kemudian di sini ada odot yang ditancap. Cuma tidak terlalu kelihatan karena banyak rumput liarnya. Insya Allah nanti akan ada video cara mengatasi tanaman liar, rumput-rumput liar seperti ini. Kemudian saya kemarin baru membeli bibit baru. Jenis bibitnya adalah Gama Umami. Jadi Gama Umami ini katanya mirip seperti pakcong. Ini baru saya tancap kemarin dan baru datang kemarin. Ini Gama Umami ini katanya lebih tekstur daunnya lebih halus dan lebih lembut, dan batangnya juga lebih renyah. Nah, ini adalah rumput BH yang beberapa minggu lalu sudah saya pupuk. Ini adalah rumput matpir Taiwan yang tingginya ada 1 meter lebih. Jadi sobat bisa mencari tanaman mana yang paling baik untuk diperbanyak. Tetapi saya di sini masih uji coba.
karena ada beberapa tanaman baru yang perlu saya kembangkan. Semakin banyak tanaman baru, otomatis semakin banyak variasi pakan. Jadi kalau saya menggunakan membaka ini di usia 20 hari itu sudah untuk diberi kepada ternak saya berupa domba. Jadi untuk membaka usia 20 hari saya memberikan pakan hijau, karena di usia tersebut daunnya masih sangat mudah untuk dimakan, tidak keras. Begitu juga untuk odot. Sebenarnya odot itu termasuk rumput yang paling disukai oleh ternak. Cuma kalau saya lihat di sini perkembangannya masih kalah dengan rumput gajahan yang lain. Kita bisa lihat dari pertumbuhannya. Odot itu tidak bisa tingginya 100 cm lebih. Ya mungkin 150 itu sudah batangnya sudah tua. Beda dengan pakcong gajahan. Itu dengan usia yang sama, pakcong lebih tinggi daripada odot. Nah, ini adalah tanaman pakcong yang saya tanam bersamaan dengan tanaman odot ini. Di hari yang sama, di waktu yang sama, sama-sama saya tanam. Tetapi sobat bisa lihat, pakcong ini sudah bisa tingginya hampir 2 kali lipat tinggi odot. Ya, jadi kalau misalkan sobat memiliki lahan terbatas, mungkin saran saya jenis pakcong ini atau Gama Umami bisa menjadi salah satu pilihan. Karena semakin sempit lahan, otomatis semakin sedikit yang bisa dipanen. Tapi dengan kita memanfaatkan tanaman gajahan, walaupun lahan sempit, tetapi dia memiliki pertumbuhan yang tinggi, bisa sampai 2 meter. Jika kita menanam odot, maka otomatis jumlah rumput yang kita dapat tidak sebanyak yang ada pada pakcong sejenis gajahan lainnya. Baik, mungkin itu dulu review dari saya pagi ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi video terbaru saya.